Pada materi ini, mari kita belajar sistem peredaran darah. Mari kita hitung ada berapa denyut nadimu. Caranya, letakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah di pergelangan tangan, rasakan denyut nadi dan hitung detaknya selama 15 detik. Lalu, kalikan dengan 4 untuk mengetahui berapa kali jantung berdetak dalam 1 menit. Dengan tujuan pembelajaran, menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama sistem peredaran darah, dan menjelaskan peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sedangkan bagian utamanya memiliki 3 bagian utama. Yang pertama jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama, jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ayo kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Dan yang ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Yang keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Ini adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama: sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Darah kita memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, sel darah merah, yaitu membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Yang kedua, sel darah putih, yaitu melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga, ada platelet, yaitu berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. Dan yang keempat, ada plasma, yaitu cairan kuning pucat. Ketika seseorang menjalani tes darah, sejumlah kecil darah diambil dan disimpan di dalam tabung untuk dilakukan pengujian. Untuk memeriksanya secara detail, darah mengalami pemisahan komponen. Salah satu metode umum melibatkan perputaran dengan kecepatan tinggi di dalam mesin sentrifugal. Dan yang terakhir ada pembuluh darah. Ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan struktur. Nah, sekarang ayo kita amati ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama, arteri, memiliki dinding paling tebal. Dan yang kedua ada kapiler, memiliki dinding paling tipis. Yang ketiga ada vena, tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Arteri membawa darah dari jantung. Kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Vena membawa darah kembali ke jantung. Dapat kita simpulkan, sistem peredaran darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, sekaligus membuang kotoran. Nah, jantung, organ berotot yang memiliki 4 ruang, memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan darah memiliki 4 komponen: plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan platelet. Yang ketiga ada pembuluh darah.